Halo, assalamualaikum. Ada kabar gembira buat kalian pengguna HP Redmi Note 10 Pro. Bahwasannya saat ini sudah dirilis MIUI 13 global ya, untuk versi globalnya ya. Jadi versinya 13.0.2.0 SKF MIXM. Mantap ini, S ini sudah Android 12. Ya, seperti ini Android 12. Mantap ya, keren ya. Jadi ini adalah untuk ROM betanya atau ROM pilot testernya ya. Masih pilot tester, belum dirilis secara resmi, masih dicoba-coba dulu untuk pengguna beta tester atau pilot tester ya. Tapi kalian juga bisa mencobanya mungkin lewat TWRP, lewat Orange Box, atau bisa juga pakai trik rename ROM. Di sini saya sudah install MIUI 13-nya ya. Jadi saya pakai trik rename ROM. Bisa dilakukan untuk install MIUI 13 global beta ini. Jadi di sini sekaligus saya akan mereview sedikit ya perubahan apa saja sih yang ada di MIUI 13 global beta ini buat Redmi Note 10 Pro. Kalau saya lihat sepintas sih nggak banyak perubahan ya. Nanti kalau kalian install ROM global biasanya untuk aplikasi telepon sama message, pesan SMS akan berubah jadi seperti ini ya. Ini adalah Google Apps. Jadi telepon, message, sama kontak, biasanya kontak. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian setelah install ROM global dari ROM Indonesia, aplikasi teleponnya berubah seperti ini. Dan juga ada kalau masih ada aplikasi telepon bawaan, aplikasi MIUI itu nggak bisa dipakai ya. Kalau masih ada, tetapi kemarin saya install ROM ini untuk aplikasi telepon, SMS-nya MIUI itu otomatis akan terhapus kemarin sih. Tapi misalkan kalau nggak terhapus masih ada dua aplikasi telepon, ada dua aplikasi SMS. Biasanya aplikasi yang bawaan MIUI itu akan force close, nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai hanya bawaan Google seperti ini. Kemudian perubahan MIUI 13-nya ini sudah pasti adalah ini sudah Android 12 mantap, walaupun mungkin masih banyak bug, nggak tahu juga, belum saya explore lebih jauh. Kemudian perubahannya untuk control centernya, di saya ini belum ada perubahan, tapi saya lihat ada beberapa pengguna yang sudah berubah, tombol volumenya sudah vertikal ya. Volume brightness-nya sudah vertikal, kemungkinan mereka pasang aplikasi tambahan, kayaknya sistem UI plugin kayaknya sih. Belum coba juga, tapi di saya ini setelah update ke MIUI 13, untuk control centernya saya rasa tampilannya masih sama saja. Kemudian yang berubah waktu kalian restart di logo bootingnya ya. Jadi misalkan kalian restart gini, nanti logo bootingnya berubah. Boot animasinya sudah berubah ya. Ya, logo bootingnya seperti ini. Mi seperti ini ya, Mi. Kemudian di sini Android, powered by Android. Masih sama, bukan MIUI lagi ya, tapi Mi, tetap Mi. Kemudian di sini ada kayak semacam loading, animasi loading ya, yang biasanya kosong karena ada animasinya. Jadi yang berubah itu animasi bootingnya ya saat restart. Kemudian untuk perubahan yang lain seperti kalau kalian tahan di home screen gini, tahan, ini tampilannya ini wallpaper, kemudian widget seperti ini, dan settings tampilannya sudah berubah ya. Kemudian kalau kita cek wallpapernya, sudah ada tambahan wallpaper baru. Klik di profile, kemudian wallpaper. Ini ada beberapa tambahan wallpaper baru ya, lebih keren. Untuk fontnya ya, font dia pakainya Roboto, bukan Mi Sans Latin ya. Nggak tahu Mi Sans Latin itu buat ROM Cina aja atau gimana. Untuk yang versi globalnya ini Roboto, tapi nggak tahu juga, ini kan masih versi beta, belum dirilis resmi. Kemudian untuk perubahan yang lain yang saya tahu, yang saya rasakan kayaknya di sound and vibration ini. Sound in vibration ini kalau kalian scroll ke bawah di additional settings, play sound when charger is connected. Jadi di sini kalian bisa mematikan dan atau menghidupkan suaranya ya. Kalau kalian mau ngecas, biasanya kan ada suaranya, tapi di sini ada pengaturan untuk mematikan. Di samping ada pengaturan play audio at startup ya.
saat restart ada suaranya. Kemudian untuk tambahan yang lain sepertinya ada di settings, kemudian kalian pilih di special fitur. Di sini ada smart toolbox. Dan di sini smart toolbox-nya sekarang bisa kalian pilih always show ya. Always show. Maka di sini di sebelah kiri layar ini akan ada kayak garis, semacam garis ya. Kalau kalian swipe ke dalam akan ada beberapa aplikasi yang nanti bisa kalian buka dan dia akan tampil voting melayang. Misalkan seperti ini. Sekarang sudah ada pilihannya untuk bisa menampilkan atau always show smart toolbox. Lanjut lagi masih di setting ini, kalian masuk ke additional settings. Kemudian di sini kalian bisa buka one handed mode ya. Sekarang untuk one handed mode ini bisa dipakai kalau kalian pakai gestur ya. Yang sebelumnya itu kan hanya bisa dipakai kalau pakai tombol navigasi ya. Kan kalau pakai gestur nggak bisa, sekarang bisa kalian aktifkan di mode gestur atau full screen layar. Kalau kalian on kan seperti ini. Jadi kalau kalian pengen mengubah ke mode one handed atau operasi satu tangan ya, mode operasi satu tangan, kalian bisa agak susah sih, agak sulit sih ya. Jadi kalian tap ini garisnya ini. Jadi wajib kalian munculkan garisnya ya untuk bisa menggunakan one handed mode untuk mode gestur ini. Jadi kalian tap gini kemudian swipe ke bawah. Memang agak susah. Nah, seperti ini jadinya. Lanjut kita cek di always on display. Jadi pilihannya masih sama untuk cuma ada 3 animasi. Kemudian untuk always on nya ini masih sama, paling lama cuma 10 detik saja ya. Lanjut ke baterainya, sepertinya masih sama di versi enhance MIUI 12.5. Ada mode save baterai, ada balance sama performance. Kemudian lanjut kita untuk ke mode game turbonya ya, atau game space-nya ya. Kita coba buka. Jadi game turbonya sudah pakai versi yang terbaru ini. Game turbo shortcut-nya seperti ini tampilannya ya. Jadi sudah yang versi terbaru ini. Ada clear memory, BND, screenshot, record, ada brightness, wifi, cache, turn off screen, ada none, ada settings. Kemudian di sini juga ada voice changer sama timer. Ini ada aplikasi yang bisa tampilkan floating, sama kayak smart toolbox ya. Kalau mau buka aplikasi sambil ngegame bisa juga dari sini. Nanti aplikasinya akan tampil melayang. Oke, mantap. Untuk game turbonya sudah ada perubahan, sudah pakai yang versi terbaru. Jadi untuk animasi buka tutup aplikasinya lebih smooth ya, nggak langsung nutup, nggak langsung buka gitu, lebih smooth, lebih lambat. Ada efek animasinya, ada perubahan ini di efek animasi untuk buka tutup aplikasi. Lanjut cek ke display, kita cek refresh rate-nya. Refresh rate-nya masih cuma 2 pilihan saja ya, 60 Hz sama 120 Hz. Kenapa nggak dibikin 90 Hz ya? Tahu dah. Di sini ada tambahan lagi menu safety and emergency ya, di bawah password and security. Mungkin sebelumnya disatukan di password and security. Sekarang dibedakan lagi, ada safety and emergency. Isinya adalah emergency information, informasi dari kalian bisa kalian edit. Kemudian ada emergency SOS, play countdown alarm, telepon kemana. Kemudian di sini ada emergency location service on. Kemudian ada lagi wireless emergency alerts. Oke, sepertinya itu saja fitur yang bisa saya sampaikan ya di update MIUI 13 Global Beta. Masih beta tester atau pilot tester Android 12 Redmi Note 10 Pro ini ya. Jadi mungkin fiturnya cuma itu saja, mungkin karena masih beta tester atau pilot tester ya. Mudah-mudahan di saat rilis resmi, kalau sudah nggak beta lagi, nanti ada tambahan fitur, mudah-mudahan saja ya. Yang mau update ke MIUI 13 silakan saja. Ini kemarin saya coba pakai metode rename ya. Rename ROM bisa. Jadi dari MIUI 12.5 Indonesia ke ROM global itu kan bisa pakai trik rename ROM ya. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga. Jadi yang mau pakai trik rename ROM silakan saja. Cuma di sini saya belum coba untuk balik lagi ke Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa untuk balik lagi ke Indonesia.
Jadi trik rename room ini bisa dilakukan baik yang sudah UPL maupun belum UPL. Silahkan kalian coba saja. Untuk triknya mungkin yang belum tahu, yang belum paham, silahkan cek di deskripsi video. Jadi trik pindah ke room global ataupun pindah dari room official yang stable ke room pilot tester. Silakan kalau kalian mau coba silakan saja. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silakan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silakan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.